Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita sambung kembali materi kita sebelumnya, yaitu komposisi dua refleksi berurutan, yaitu refleksi berurutan terhadap sumbu koordinat dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu refleksi berurutan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, sebelumnya sudah diuraikan bahwa refleksi titik A terhadap sumbu X dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Berikutnya yang kedua, refleksi berurutan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, berdasarkan uraian sebelumnya didapat bahwa refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita bahas contoh-contoh soal lain yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan bayangan garis dengan persamaan 3x ditambah 7y sama dengan 21 yang dicerminkan terhadap sumbu y, dilanjutkan terhadap garis y sama dengan negatif x. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita misalkan titik A dengan koordinat X, Y berada pada garis dengan persamaan 3X ditambah 7Y sama dengan 21. Maka, titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan X. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan negatif Y, maka kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan negatif 1, sehingga didapat nilai Y sama dengan negatif X aksen. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan X, maka nilai X sama dengan Y aksen. Nah, dari sini maka diperoleh hasil bahwa nilai X sama dengan Y aksen dan nilai Y sama dengan negatif X aksen. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan Y aksen dan nilai Y sama dengan negatif X aksen ke dalam persamaan garisnya, yaitu 3X ditambah 7Y sama dengan 21. Maka 3X yaitu 3 dikali Y aksen ditambah dengan 7Y, yaitu ditambah dengan 7 dikali negatif X aksen, kemudian sama dengan 21.
Selanjutnya, 3 dikali Y aksen hasilnya adalah 3Y aksen. Kemudian, 7 dikali dengan negatif X aksen hasilnya adalah negatif 7X aksen. Kemudian sama dengan 21. Nah, langkah selanjutnya kita urutkan persamaan ini menjadi negatif 7X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 21. Nah, inilah bayangan dari persamaan garis ini. Jadi, bayangan garis dengan persamaan 3X ditambah 7Y sama dengan 21 yang dicerminkan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan negatif 7X ditambah 3Y sama dengan 21. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8Y sama dengan 144 yang dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita misalkan bahwa titik A dengan koordinat X, Y berada pada lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8Y sama dengan 144. Maka, titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A menghasilkan nilai X aksen sama dengan Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif X. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan Y, maka nilai Y sama dengan X aksen. Kemudian untuk Y aksen sama dengan negatif X. Maka kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga didapat X sama dengan negatif Y aksen. Nah, dari uraian ini diperoleh nilai X sama dengan negatif Y aksen dan nilai Y sama dengan X. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan negatif Y aksen dan nilai Y sama dengan X aksen ke dalam persamaan lingkarannya, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8Y sama dengan 144. Maka X pangkat 2 yaitu negatif Y aksen dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan Y pangkat 2 yaitu X aksen pangkat 2. Kemudian dikurang 6X yaitu dikurang 6 dikali negatif Y aksen. Kemudian ditambah 8Y yaitu ditambah 8 dikali X aksen. Selanjutnya sama dengan 144. Selanjutnya, hasil dari negatif Y aksen dipangkatkan dengan 2 adalah Y aksen pangkat 2. Kemudian ditambah X aksen pangkat 2. Selanjutnya, negatif 6 dikali dengan negatif Y aksen hasilnya adalah positif 6Y aksen. Selanjutnya ditambah dengan 8 dikali X aksen hasilnya adalah 8X aksen. Kemudian sama dengan 144.
Nah, selanjutnya kita urutkan persamaan ini menjadi X aksen pangkat 2 ditambah Y aksen pangkat 2 ditambah 8X aksen ditambah 6Y aksen sama dengan 144. Nah, inilah bayangan dari lingkaran ini. Jadi, bayangan lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang X ditambah 8Y sama dengan 144 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 8X ditambah 6Y sama dengan 144. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai refleksi berurutan terhadap sumbu koordinat dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.